Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Febrian dari Prodi Pendidikan IPS kelas A, Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran pemuda di era milenial yang mencerminkan semangat juang pemuda di era pergerakan kemerdekaan. Pemuda merupakan generasi penerus yang akan bertanggung jawab atas kemajuan bangsa. Pemuda sebagai penggerak revolusi harus mempunyai semangat tinggi untuk bertindak demi kemajuan bangsa Indonesia. Di era milenial, musuh kita bukan lagi penjajah dari kolonial Belanda. Perjuangan kita bukan lagi merebut kemerdekaan Indonesia. Musuh kita saat ini berasal dari internal bangsa Indonesia, yang kini jelmanya tak terlihat secara nyata. Seiring berkembangnya teknologi yang begitu pesat, semakin besar pula tantangan bagi pemuda untuk merawat semangat Sumpah Pemuda. Pemuda zaman dulu sibuk dengan gencatan senjata, namun pemuda zaman sekarang sibuk dengan sosial medianya. Pemuda yang dulu berteriak merebut kemerdekaan, namun pemuda sekarang banyak yang sibuk berteriak mencari kesenangan. Pemuda yang dulu bersenjata bambu runcing melawan penjajah, namun pemuda sekarang banyak yang sibuk bersenjata gadget meraih eksistensi diri. Sehingga dalam hal ini kita harus mampu memajukan bangsa Indonesia agar disegani di mata dunia. Peran pemuda di era milenial dapat dikategorikan dalam beberapa peran penting. Yang pertama adalah sebagai agent of change. Agent of change adalah seseorang yang mempengaruhi target atau sasaran perubahan agar mereka mengambil keputusan sesuai dengan arah yang dikehendakinya. Penetrasi penggunaan media digital yang terus meningkat di tanah air membuat kampanye perubahan sosial melalui konsep edukasi dan hiburan menjadi sebuah metode yang efektif. Proses penanaman nilai melalui kanal digital seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan sebagainya harus dimanfaatkan oleh para blogger, vlogger, serta netizen yang didominasi kaum milenial untuk mengambil peran dalam gerakan perubahan. Salah satu contoh pemanfaatan teknologi oleh kaum milenial dilakukan oleh sekelompok anak muda Indonesia yang membuat gerakan anti-bullying secara online. Selain mengampanyekan anti-bullying, gerakan ini juga berjuang untuk mendorong pemerintah untuk mengeluarkan peraturan anti-bullying. Peran pemuda di era milenial yang kedua adalah sebagai inovator. Dari kacamata ekonomi politik, digitalisasi juga sangat mempengaruhi proses komodifikasi dan spasialisasi melalui teknologi. Komodifikasi adalah sebuah proses mengubah sesuatu menjadi bernilai ekonomis, sementara spasialisasi adalah proses efisiensi dalam mendistribusikan produk dengan cara memangkas jarak dan waktu. Berbagai macam karya anak muda Indonesia seperti aplikasi transportasi online, Gojek, dan Grab, atau aplikasi belanja online seperti Bukalapak, Tokopedia, dan sebagainya merupakan contoh dari komodifikasi dan spasialisasi yang memberikan kontribusi dalam memudahkan mobilisasi masyarakat Indonesia. Bahkan inovasi kaum milenial mampu membuka ribuan lapangan pekerjaan dan berkontribusi dalam perekonomian negara. Ketiga adalah sebagai promotor bangsa. Tidak melulu berkontribusi diartikan dalam konteks makro seperti contoh-contoh sebelumnya. Peran nyata kaum milenial juga bisa diaplikasikan dalam konteks mikro. Misalnya, membawa kemajuan di bidang pariwisata dan kebudayaan melalui media sosial. Sifat dinamis dan kreatif yang ada dalam diri anak muda secara tidak langsung menjadi corong bangsa untuk mempromosikan potensi yang ada di dalamnya. Peran pemuda untuk mengkonvensi kecintaannya dalam berpetualang, jalan-jalan, dan kreatif bermedia sosial menjadi sebuah upaya untuk mengaungkan budaya dan pariwisata tanah air ke mata dunia internasional. Berikutnya, di dalam bidang ekonomi, generasi milenial memunculkan potensi dirinya sebagai entrepreneur. Generasi milenial juga mulai sadar akan kelemahan diri yang harus diperbaiki dan potensi diri yang harus dikembangkan. Karena mereka sadar bahwa di luar sana banyak pemuda yang mempunyai potensi yang tidak kalah hebat dari dirinya, sehingga terbangun jiwa kompetitif dalam berpikir dan bertindak, didukung dengan teknologi digital yang mereka manfaatkan untuk menggali informasi sekaligus memperluas partnership dalam membangun sebuah bidang usaha. Selain itu, terdapat juga peranan yang lainnya, seperti bersikap terbuka terhadap berbagai pengalaman baru. Di dunia yang semakin dinamis dan modern seperti saat ini, kita sebagai anak muda perlu membiasakan diri untuk terbuka dengan berbagai pengalaman baru. Kita bisa mengikuti berbagai macam aktivitas yang bermanfaat bagi kita, seperti bergabung dengan organisasi sosial,
menjadi relawan bagi orang-orang miskin, atau mengikuti ajang-ajang perlombaan. Aktivitas-aktivitas tersebut akan melatih diri kita untuk dapat berpikir lebih kreatif dan bergerak lebih aktif. Selain itu, kita dapat membiasakan diri untuk lebih tanggap dan kritis dengan masalah-masalah yang terjadi di sekeliling kita. Berikutnya adalah membangun ide dan visi ke depan. Hal berikutnya yang dapat dilakukan oleh anak muda adalah mencoba mengembangkan ide-ide kreatif yang ada di benaknya. Kita bisa memulai dengan ide-ide yang sederhana terlebih dahulu. Siapa tahu dari ide tersebut, kita justru dapat membentuk sebuah startup baru yang dapat memecahkan masalah-masalah yang ada di sekitar kita dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Selain mencoba mengembangkan ide-ide yang ada di pikiran kita, generasi milenial juga harus memiliki visi dalam kehidupannya. Visi ini harus jelas dan realistis. Jangan sampai kita sebagai generasi penerus bangsa tidak memiliki visi dan cita-cita yang membuat kita hidup tanpa target dan tujuan. Yang berikutnya adalah menjunjung toleransi. Saling menghargai atau toleransi jelas menjadi salah satu poin bangsa ini bisa bersatu. Jadi, hal termudah yang bisa kita lakukan untuk memaknai Sumpah Pemuda adalah dengan menghilangkan sifat egois atau selalu merasa paling benar. Kita harus menyadari bahwa Indonesia berdiri dengan ragam suku, budaya, dan agama yang seharusnya bisa membuat kita lebih terbuka untuk membangun bangsa bersama-sama. Yang berikutnya adalah menjunjung bahasa Indonesia. Hari Sumpah Pemuda menjadi peristiwa yang sangat penting bagi lahirnya bahasa Indonesia yang menjadi bahasa pemersatu bangsa. Tidak ada salahnya bila kita pandai dalam berbahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Jepang, ataupun bahasa Cina. Justru hal itu bagus untuk masa depan kita, tapi jangan sampai kita lupa dengan bahasa kita sendiri. Oleh karena itu, kita harus menguasai bahasa Indonesia, berbahasa yang baik dan benar, dan pastinya bangga berbahasa Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.